اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله من أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. فيا عباد الله أيها الناس أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, di saat yang mulia, di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya dan semahal-mahalnya nikmat Allah adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penghambaan kita kepada Allah di siang hari yang mulia ini menjadi salah satu sebab Allah menurunkan ampunan bagi kita semuanya. Semoga salawat dan salam Allah tetapkan kepada junjungan agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah bagi kita semuanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu masa sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Uthman, "Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid Allah di atas dunia ini dengan harapan hanya mengharapkan ridha dari Allah, maka kelak Allah akan membangunkan istana yang terbaik bagi dirinya. Pada hari ini saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita salat bersama-sama, sujud bersama-sama di masjid yang mulia ini, walaupun dalam kondisi yang sangat sederhana, karena masjid kita tengah berada di dalam proses pembangunan. Semoga yang masjid-masjid yang tengah kita bangun dengan niat dan harapan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun yang kita sumbangkan, kita infakkan dan kita belanjakan di jalan Allah melalui masjid yang mulia menjadi bekal terbaik kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sedikit pun berkurang dari harta yang kita infakkan di jalan Allah. Bahkan Allah sama sekali tidak akan pernah mengurangi nilai dan kebaikannya. Allah mengajak kita semuanya, sebagaimana yang saya bacakan di awal tadi, Allah mengingatkan dan mengajak kepada kita semuanya. Karena kecenderungan manusia adalah selalu mencari nilai dan keuntungan lebih. Karena mengharapkan nilai dan keuntungan lebih, ada kalanya kita menggunakan harta yang kita miliki melalui jalan perdagangan atau yang biasa kita sebut sebagai bisnis.
Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semuanya, saudaraku yang mulia di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah kalian semuanya aku ajak ke sebuah perdagangan, aku ajak kalian semuanya kepada bisnis di mana bisnis ini tidak akan pernah rugi selama-lamanya, kata Allah. Yang pertama, tu'minuna billahi. Bisnis yang pertama, kata Allah, adalah beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah. Allah menegaskan dalam ayat yang berbeda, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman yang sesungguhnya, kata Allah Azza wa Jalla wa ala, ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya kemudian muncul rasa yakin kepada Allah bahwa Allah adalah zat yang menciptakannya, menghidupkan, menjaga dirinya dengan rezeki, dan kemudian mematikan dan menghidupkan kembali. Dan ketika dibacakan ayat Allah kepada dirinya, semakin bertambah iman dan keyakinannya kepada Allah. Dan orang yang seperti ini selalu bertawakal, apapun yang terjadi dalam hidupnya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudaraku sekalian, kembali kepada firman Allah. Allah mengajak kepada kita, bisnis yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, rasul yang terakhir. Tidak ada kenabian, tidak ada kerasulan, dan tidak ada Allah tidak menurunkan kitab-kitab setelah turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kemudian bisnis yang berikutnya, kata Allah, adalah berjihad di jalan Allah dengan sesungguh-sungguhnya jihad, bi amwalikum, dengan harta yang kalian miliki. Setiap yang kita infakkan di jalan Allah, 1 rupiah, sekecil apapun atau yang seperti apapun jumlahnya, semuanya akan dihitung dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Dan Allah tidak akan pernah membuat orang yang berbisnis kepada Allah akan rugi. Oleh karenanya patut untuk kita ingatkan kembali, saudaraku sekalian, tidak salah rasanya jika kemudian kita mengajak orang lain untuk berbisnis, tetapi alangkah eloknya jika kemudian kita tidak lupa dan tidak lalai kepada bisnis yang sesungguhnya yang akan kita nikmati hasilnya baik di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal bal yazdad." Tidak akan Allah mengurangi dari rezeki yang kalian infakkan di jalan Allah. Seperti apapun yang kalian berikan di jalan Allah, Allah tidak akan pernah mengurangi hartamu, bal yazdad, akan tetapi justru sebaliknya, Allah akan menambah sekian kali sekian, bahkan dalam hitungan yang tidak pernah kalian duga. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai akhir dari khutbah yang singkat ini, masih dalam suasana bulan Syawal, kita sering bertemu dengan sahabat, tetangga dan orang lain sembari mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair, sebagai bentuk semangat kebersamaan bahwa sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah pasti membutuhkan manusia yang lain. Maka tentu dalam pergaulan kehidupan sehari-hari banyak khilaf, banyak salah dan kekurangan. Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah mengira, jangan pernah menganggap, dan jangan pernah mengatakan bahwa dirimu yang paling baik dan paling bersih, kata Allah. Wa'lamu biman ittaqa. Dia adalah Allah, zat yang maha mengetahui siapakah manusia yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Sebagai hamba yang beriman, sebagai manusia yang mencintai ajaran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentu elok rasanya jika kita mendengarkan hadis dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir. Apa kata sahabat Uqbah? Laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala li, pada satu masa aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepadaku, ya Uqbah, silman qata'aka. Wahai Uqbah, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim. Acap kali dan sering
kita mendengar di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin di sekitar kita, yang pernah mengatakan bahwa silaturahim, persaudaraan dan persahabatan tidak akan pernah melahirkan apapun. Ketahuilah saudaraku sekalian, bukankah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla di tengah masyarakat Arab Quraisy yang jahiliyah, di mana yang sangat besar dan berkembang pada saat itu adalah permusuhan dan perpecahan. Maka ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, bukan hanya sekedar mengajarkan dan mengajak manusia menyembah kepada Allah sebagai zat yang maha tunggal, tetapi di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak persatuan, mengajak kebersamaan. Rasulullah menghilangkan permusuhan dan Rasulullah menyambungnya menjadi silaturahim. Maka kata Nabi, silman qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang senang memutus silaturahim. Yang kedua, wa'ti man haramaka, berilah sesuatu bagi orang yang tidak senang memberi. Ada kalanya kita senang memberi kepada orang lain karena orang lain tersebut senang memberikan kepada kita. Tetapi yang paling indah kata Nabi adalah ketika engkau mau memberi kepada orang lain padahal orang tersebut tidak senang memberikan. Yang terakhir kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'fu mimman zalamaka, maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Jika ada orang lain yang menyakiti hatimu dengan lidah dan ucapannya, sebelum dia meminta maaf, maafkan. Jangan sampai ada bibit rasa marah, benci dan dendam di dalam hatimu. Sebab Allah menjadikanmu sebagai umat yang baik, sebagai umat yang terbaik di antara sekian umat manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam hingga di akhir zaman. Kita adalah umat yang terbaik, yakni umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersifat pemaaf. Rasulullah tidak pernah mendendam, Rasulullah tidak pernah membenci, apalagi mengajarkan caci maki. Maka siapapun yang bersalah kepadamu, kata Nabi, maafkan dirinya, bahkan seandainya dia tidak pernah meminta maaf kepadamu. Oleh karenanya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keindahan akhlak, suri tauladan dan perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak aneh dan tidak mengejutkan jika kemudian Allah memuji akhlak suri tauladan beliau di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya di dalam dirimu ya Rasulullah Muhammad terdapat akhlak yang paling agung dan paling mulia. Tentu sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan dan anutan kita semuanya, baik rasanya jika kita mencontoh dan meneladani seluruh akhlak dan kebaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Syawal yang mulia ini Allah semakin meningkatkan dan mengukuhkan serta menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi ketika Ramadan itu telah berlalu, kunu ibadallah, jadilah kalian semuanya sebagai hamba-hamba Allah, wala takunu ibad Ramadan, jangan pernah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Hanya salih ketika Ramadan, hanya menjadi orang baik ketika Ramadan, hanya bertakwa kepada Allah di saat Ramadan. Tapi Ramadan berlalu, maka berlalu seluruh kebaikan dan amal ibadahnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم وارض عنا عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم قضوا بالحق وكانوا بكم يعدلون، الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم يا الله يا حي يا قيوم نسألك أن تحمي قلوبنا بنور معرفتك يا الله وبنور رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين حتى إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الأكبر والله يعلم ما تفعلون.